Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Julfiandri. Saya dari Prodi Penyuluhan Pertanian. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang struktur stratifikasi sosial agraria. Baik, kita akan langsung melakukan presentasi. Pengertian struktur sosial. Struktur sosial itu adalah hubungan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Nah, ini bisa mengatur peran, status, dan kedudukan seseorang. Contohnya dari peran. Peran itu menentukan pekerjaan seseorang dari statusnya. Kalau status itu menentukan status seseorang. Contohnya menjadi ketua kelompok tani, buruh tani, atau pemilik lahan. Nah, kalau untuk kedudukan sosial ini biasanya menentukan tinggi rendahnya status seseorang. Lalu, dalam agraria, ini biasanya berkaitan dengan pembagian lahan, siapa yang punya lahan dan siapa yang tidak punya lahan, dan pembagian kerja. Pembagian kerja ini dibagi sesuai statusnya masing-masing. Nah, lalu untuk stratifikasi sosial, itu adalah pelapisan masyarakat berdasarkan status. Ini terjadi karena adanya perbedaan kekayaan, pendidikan, kekuasaan, dan kepemilikan lahan. Lalu itu selanjutnya ada struktur sosial agraria. Di dalamnya itu biasanya ada pemilik lahan atau tuan tanah yang memiliki tanah. Lalu ada pengarah petani. Itu biasanya mengelola atau bekerja di lahan orang lain. Lalu ada buruh tani. Itu biasanya bekerja dengan upah. Lalu tengkulak. Tengkulak itu adalah orang yang membeli atau menjual hasil panen dari petani. Nah, pola ini membentuk hubungan ekonomi dan sosial dalam desa. Dan bentuk stratifikasi agraria itu adalah pelapisan berdasarkan luas lahan. Semakin luas lahannya, itu semakin tinggi statusnya. Lalu itu berdasarkan pemilik modal. Makin banyak modalnya, makin kuat mereka secara ekonomi. Lalu berdasarkan jabatan. Biasanya itu adalah kepala desa dan ketua adat yang jabatannya tinggi atau kedudukannya tinggi. Lalu ada pendidikan. Makin tinggi pendidikannya itu, makin tinggi pula statusnya. Di slide selanjutnya itu ada hubungan patron dan klien. Hubungan patron dan klien itu adalah hubungan antara patron, pemilik modal atau pemilik lahan, dengan klien, buruh tani atau petani kecil. Mereka memiliki hubungan yang menguntungkan tapi tidak seimbang, karena petani yang meminjam modal dengan patron atau tengkulak itu harus menjual hasil tanamnya kepada tengkulak tersebut. Selanjutnya itu ada dampak dari stratifikasi sosial. Itu memiliki dua dampak. Dampak pertama itu dampak positif. Dampak positif itu bisa membuat kita membagi pekerjaan dan tanggung jawab dengan jelas. Nah, sehingga pekerjaan masyarakat itu bisa tertata. Lalu ada dampak negatif. Dampak negatif itu bisa menimbulkan kesenjangan sosial antara miskin dan kaya, dan bisa menimbulkan kemiskinan. Lalu itu bisa menyebabkan konflik agraria, contohnya perebutan lahan. Lalu di slide selanjutnya itu ada contoh kasus di Indonesia. Itu contoh pertama, ketimpangan kepemilikan lahan. Contohnya ada sebagian kecil orang atau perusahaan yang memiliki lahan yang luas, sedangkan petani itu sebagian besar petani memiliki lahan yang sedikit. Nah, yang contoh kedua itu konflik antara masyarakat dan perusahaan. Banyak sengketa tanah oleh perusahaan pada tanah masyarakat. Lalu ada alih fungsi lahan pertanian. Banyak lahan sawah yang dialihfungsikan sebagai tempat rumah dan pembangunan industri. Jadi kesimpulan saya dari presentasi dari PPT saya tadi adalah struktur sosial adalah yang mengatur hubungan masyarakat di dalam desa. Lalu stratifikasi sosial itu adalah yang menciptakan pelapisan di dalam masyarakat agraria. Dan faktor utama terjadinya stratifikasi adalah kepemilikan lahan. Dan jika semua ini tidak dikelola dengan baik, bisa akan terjadi konflik dan ketimpangan sosial.
Baik, terima kasih. Itulah presentasi saya tadi. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan semoga presentasi saya tadi ini bisa menambah ilmu untuk masa depan. Untuk itu saya akhiri presentasi saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.